minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Oke teman-teman, mari kita menganalisa lebih jauh soal polemik ijazah palsu Jokowi. Dan kita lihat dari perspektif mengapa Prabowo Subianto seakan-akan diam membisu. Demikian juga dengan pendukung Prabowo Subianto, dia membisu soal ijazah palsu Jokowi. Padahal Jokowi adalah orang yang mendukung penuh bagaimana Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 yang lalu dan memenangkan Prabowo Gibran melalui dukungan, salah satunya dukungan besar dari Joko Widodo. Dan sekarang pada gilirannya Prabowo Subianto sedang menyaksikan polemik yang dihadapi oleh Joko Widodo, ya. Tetapi sikap dari seorang Prabowo Subianto seperti diam dan tidak memberikan sebuah tanggapan apapun terkait dengan polemik ini. Baik teman-teman, menganalisis sikap diamnya Prabowo Subianto dan pendukungnya dalam isu ijazah palsu Jokowi memerlukan kacamata realitas politik yang dingin. Dalam politik diam jarang sekali berarti tidak tahu, ya. Bukan itu. Tapi seringkali itu adalah sebuah pilihan strategis yang sedang dimainkan oleh orang-orang yang terkait di dalamnya, termasuk Bapak Prabowo Subianto dan pendukung-pendukungnya tentunya. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan sebuah analisa berdasarkan kajian melihat skala politik 2029 bahwa Jokowi ini masih dianggap sebagai orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat, dan juga barangkali ada pertarungan politik yang akan kita saksikan nanti antara pihak Prabowo Subianto dengan pihak Joko Widodo, karena ada Gibran di sana yang barangkali juga akan maju menjadi presiden di bukan wakil lagi tetapi barangkali calon presiden, ya. Baik teman-teman, kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah langkah Prabowo Subianto diam 1000 bahasa terhadap isu ijazah palsu Joko Widodo. Yang pertama adalah strategi cuci tangan dan jarak politik. Ini yang kita bisa lihat. Secara formal, Prabowo memang pernah menyatakan keheranannya mengapa isu ijazah ini begitu diributkan, ya. Itu pernah disampaikan pada sidang kabinet pada bulan Mei kalau nggak salah 2025, ya. Tetapi itu tidak ada pembelaan sama sekali dari tim komunikasinya, menunjukkan upaya untuk menjaga jarak, malah itu yang kita bisa lihat. Prabowo saat ini sedang membangun citra sebagai presiden untuk semua rakyat, bukan sekedar penerus Jokowi. Dengan membiarkan polemik ini tetap berada di pundak Jokowi secara pribadi, Prabowo menghindari risiko terseret ke dalam lumpur negatif jika di kemudian hari muncul fakta-fakta baru yang mengejutkan. Yang kedua, melemahkan kingmaker untuk 2029. Spekulasi yang paling masuk akal terkait 2029 adalah upaya pengurangan dominasi dari seorang Joko Widodo. Jika Joko Widodo tetap memiliki citra yang bersih dan sangat kuat, ia akan menjadi kingmaker
yang terlalu dominan pada Pilpres 2029 nanti. Jadi logikanya, dengan membiarkan isu ijazah ini terus menggerus kredibilitas daripada Jokowi secara perlahan, kekuatan tawar politik dari Jokowi di masa depan akan melemah. Jadi Prabowo mungkin ingin memastikan bahwa pada 2029 ia memegang kendali penuh tanpa harus selalu berada di bawah bayang-bayang pengaruh besar dari mantan mentornya tersebut. Ketiga, mengamankan dukungan dari kelompok kritis. Prabowo Subianto sadar sekali bahwa sebagian besar penuntut kejelasan ijazah palsu daripada Jokowi adalah kelompok oposisi yang dulunya mungkin mendukungnya atau justru sangat anti Jokowi. Dan jika Prabowo menyerang kelompok ini demi membela Jokowi, ia beresiko kehilangan potensi simpati dari pemilih konservatif dan kritis. Jadi dengan bersikap pasif, ia membiarkan kelompok kritis tersebut merasa didengarkan atau setidaknya tidak dimusuhilah oleh istana yang sekarang yang merupakan langkah cerdas untuk merangkul kembali basis massa yang sempat tercerai-berai. Nah, itu langkah-langkah yang kita bisa lihat dari permainan Prabowo Subianto mengapa beliau diam terhadap polemik ijazah palsu Joko Widodo ini. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada stabilitas dan program mandiri. Prabowo Subianto sangat terobsesi dengan stabilitas untuk menjalankan program besarnya seperti makan bergizi gratis. Membela Jokowi dalam urusan pribadi atau ijazah ini hanya akan membuang energi politik dan memperpanjang kegaduhan yang tidak produktif lagi bagi pemerintahannya ya, bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi pihak Prabowo kemungkinan merasa bahwa masalah ijazah adalah beban sejarah. Masa lalu Jokowi yang harus diselesaikan sendiri oleh Jokowi bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah saat ini. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu antisipasi terhadap Gibran. Ini adalah spekulasi yang lebih dalam. Sebagai wakil presiden, Gibran adalah representatif dari Jokowi langsung karena dia adalah anak dari Jokowi. Jika polemik ijazah ini melemahkan politik ya, posisi politik keluarga Jokowi, maka secara otomatis posisi tawar Gibran di dalam koalisi juga tidak akan terlalu mendominasi Prabowo, bahkan kekuatannya di 2029 nanti tidak akan mempengaruhi kalangan pendukung ya, yang seharusnya untuk Prabowo Subianto. Nah, hal ini menjaga keseimbangan kekuasaan agar kendali pemerintahan tetap berada di tangan Prabowo sepenuhnya, terutama jika muncul riak-riak persaingan internal menuju 2029. Jadi kesimpulannya apa? Sikap diam Prabowo bukanlah sebuah ketidakjelasan atau ketidaksengajaan. Ini adalah netralitas strategis. Dengan tidak membela secara agresif, Prabowo membiarkan Jokowi menghadapi ujian sejarahnya sendiri, sambil ia sendiri mengonsolidasi kekuatan untuk memastikan bahwa pada 2029 ia adalah pemain tunggal yang tidak lagi tergantung pada restu atau ijazah Jokowi, ya ijazah politik dari siapapun itu. Tapi inilah permainan yang luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana Anda melihat sikap daripada Prabowo Subianto? Kalau saya secara pribadi, opini saya bahwa ini adalah sebuah strategis yang sedang dimainkan oleh Prabowo Subianto, diam serta dengan para pendukung daripada Prabowo, termasuk partainya Gerindra, itu diam-diam saja. Artinya bahwa membiarkan Jokowi diserang, membiarkan Jokowi menghadapi sendiri polemik ini, bahkan di saat sedang berhadapan dengan Yusuf Kala saat ini kan begitu. Dan ini adalah permainan cantik yang barangkali tidak semua orang lihat apa yang sedang dimainkan oleh Prabowo Subianto dan teman-temannya. Oke, bagaimana tanggapan Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.